Oke, sekarang kita coba. Nah, ini versi 1.3. Masih dalam pengujian. Seperti ini menu-menunya. Jadi di sini yang paling kiri atas Yukilon untuk tipnya. Nah, ini tipnya baru ada satu, belum ditambah. Ntar kalau ada tipe baru ditambah. Terus atas tengah ini prosesnya. Ya, ini halt, dia sedang menurunkan. Ini worky, dia bekerja. Ini head, dia memanaskan, naik. Ya. Terus ada opsi untuk boost, tekan tengah ya sampai 500 derajat Celcius. Nah, itu disitu unknown. Kalau misalnya dia di atas 500, ini kan sedang memanaskan, dia unknown. Maksimal 500, di sini dibatasi. Udah 500 ini. Oke, terus di kanan ini yang nomor 2 dari kanan atas, simbol kotak, simbol chip temperatur. Chip temperatur ini prosesornya. Bawahnya itu ada 35 derajat Celcius, berarti internal chip. Sekalian mengukur suhu dalam kotak. Kemudian bawahnya 23,99 ya, 24,04 itu VCC in, jadi input power supply-nya. Input dari ininya power supply kebaca 24 volt. Nah, itu yang kanan atas petir itu menandakan bahwa tegangannya ya, voltnya. Bawahnya 5,023 itu VCC untuk chip control. Bawahnya revisi 1,3 itu versi firmware. Oke, di sini seperti biasa menu-menunya buat kalibrasi. Ya, ada buat kalibrasi. Terus apa lagi? Nah, ini rename tip. Ini untuk menghapus tip. Ini untuk menambah tip. Nah, ini kembali. Kemudian temperatur masih sama. Ini default temperatur, kalau dinyalakan pertama kali dia berapa derajat ya, di set. Ini 320 derajat. Ini untuk sleep, durasi sleep, temperatur sleep 150 derajat. Ketika sleep dia elemen hanya sampai 150 derajat. Terus setelah sleep ini boostnya itu berapa penambahannya dari defaultnya tadi yang kita set. Misalnya kita set 320, ketika kita tekan boost berarti 420. Atau kita putar maksimal 400 derajat Celcius, kita boost menjadi 500 derajat Celcius penambahannya. Kalau kita setel ke 90 berarti 400 semula, kita klik boost jadi 490, kira-kira seperti itu. Terus ini simpan. Terus ini timernya, sleepnya berapa menit. Ini satuannya menit, jadi 5 berarti 5 menit. Jadi 5 menit ketika tidak digunakan maka dia sleep.
Ini power off, dia berapa menit, 15 menit tidak digunakan maka power off. Ini BOS-nya berapa lama durasi untuk BOS tadi, misalnya sampai 500 derajat Celcius, dia mau berapa lama, 60 berarti 60 detik ya, 1 menit. Bisa ditambah misalnya jadi 90 detik, 120 detik ya. Ini defaultnya 60 detik. Simpan. Terus kontrolnya ini PID control atau direct control, kontrol itunya sensor. Kemudian screen ini untuk tampilan layar ya, ini main screennya, mau yang full info yang seperti tadi atau yang seperti ini font besar, dia big jadi tulisannya hanya ya, kita simpan ya, coba ya. Nah seperti ini, kalau big jadi nggak ada tulisan lain, informasi lain tidak ditampilkan. Defaultnya infos. Ini flip, kita mau merotasi ya, jadi kebalik gambarnya. Terus udah selesai, simpan. Kemudian buzzer, ini untuk beep yang tadi suara tit tit. Nah ini on defaultnya. Ini rotary encoder, encodernya mau dibalik, posisi putar di mode minus. Di mode minus ini dia arah putarnya ke kanan, maksudnya ke kanan untuk menambah panas. Jadi ketika kita putar temperatur ke kanan maka temperatur makin tinggi, ketika kita putar ke kiri maka semakin rendah temperaturnya. Kalau kita modenya ganti ke plus, berarti kalau kita putar ke kanan dia malah makin rendah, kalau kita putar ke kiri dia makin tinggi. Defaultnya min ya, jadi karena kita kebiasa kalau putar ke kanan untuk menambah temperatur. Long press to exit, jadi tekan lama untuk keluar. Nah ini low voltage-nya, jadi tadi kan voltage-nya ada 24 ya. Misalnya di sini satuannya volt tapi koma ya, misalnya 24 ini. Kita buat di 25 misalnya ya. Nah 25 volt atau 24,5. Jadi ini enggak apa, voltnya kategorinya dia 24,5 volt, bukan 245 volt. Dia nggak ada titik karena ini hanya display untuk tampilannya aja, 3 digit angka, jadi 24,5. Misalnya kita setel ke sini, nah kita balik ke sini, nah dia beep karena hanya 23,89, jadi di bawah 24. Jadi ini untuk sensor ketika input atau power supply-nya dia lemah atau kurang, dayanya kurang, dia akan warning seperti alarm seperti itu. Tadi di ini ya, low voltnya ya. Kalau misalnya kita di-setel di 23 ya aman, 23,5 misalnya aman, dia nggak akan muncul kecuali nanti turun. Nah itu kan 23,9 aman, 24. Tapi kalau drop nanti power supply-nya dia lemah atau konslet atau hal lain, dia ada tanda beep seperti itu. Oke, defaultnya dia 0, saya akan kembalikan ke 0. Kalau 0 dia tidak aktif, jadi walaupun power supply-nya 0 volt atau enggak ada power supply atau hanya power supply hanya 5 volt, dia tidak akan beep karena 0 itu disable statusnya. Kemudian password, ini password misalnya kita mau buat 1 2 3 ya, passwordnya 1 2 3, kita matikan.
tunggu mati, kita nyalakan, dia minta, oh harusnya minta password ini, tadi belum disimpan, oh belum disimpan ya, 1 2 3. Oh ini kembali dulu ya, jadi kita harus back dulu kembali untuk penyimpanan ke EEPROM. Nah ketika dinyalakan dia minta password, jadi matikan saklarnya atau kita cabut stop kontak, dia mati. Ketika dinyalakan dia minta password. 1 2 3. Nah baru masuk ya, itu ada password. Jadi kalau misalnya di toko soldernya rame-rame atau bukan rame atau khusus kita punya meja sendiri, temennya kalau nggak tahu passwordnya ya nggak bisa pakai soldernya gitu kan. Teman satu meja kalau nggak tahu passwordnya dia tidak bisa menggunakan. Ini kita set ke 0 lagi, defaultnya 0. Kalau 0 dia tidak disable, jadi passwordnya tidak aktif. Ini language, bahasanya belum kita buat belum diperbarui, baru bahasa Inggris, nanti akan menyusul bahasa Indonesia misalnya, kita akan tambahkan language-nya. Dan ini barcode, about-nya, ini ada barcode. Ini kalau di scan dia ada informasi Smart Connect ya, SCT12D seri model soldernya, kemudian versi firmware-nya. Ini kalau di scan bisa muncul about, udah kembali ya. Kira-kira itu menu-menunya, nanti akan di-update lagi apalagi yang kira-kira mau ditambahkan menu-menunya. Oke, cukup sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.